Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading. General reading untuk energi pembacaan kartu ya. Tidak perlu dipaksakan harus cocok dengan dirimu karena ini bisa saja vice versa. Terbolak-balik, tertukar dengan energi orang lain ya. Ambil yang positif, ambil yang bermanfaatnya saja dari pembacaan ini. Tema yang kita ambil kali ini adalah kita menarik energi galau. Air mata sedihnya mengalir karena kamu. Nah loh, siapa dia yang tiba-tiba merasa bersedih? Terus dia mengalir air matanya karena kamu. Kita cek ya energinya sama-sama. Kalau kamu suka dengan pembacaan ini, kasih jempol ke atas. Lalu dukung channel ini untuk terus bisa growth teman-teman. Kamu subscribe, kamu berikan apresiasi super thanks, kamu juga silahkan diklik lonceng notifikasinya ya. Bisa ambil personal reading berbayar. Untuk personal reading kamu bisa chat ke WhatsApp admin saya, di sana ada paket-paket berbayar di katalog yang bisa kamu pilih ya. Sambil absen teman-teman, silakan kamu absen dulu nih. Sambil nonton readingan ini, aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan? Mungkin kamu lagi baring-baring, rebahan, lagi nonton TV sambil nonton channel ini ya kan? Lagi nonton readingan ini sambil makan, sambil kerja, apapun itu. Entah pagi, siang, sore, malam, dini hari, petang hari, silakan absen di kolom komentar. Air mata sedihnya mengalir karenamu. Kita lihat. Ada pesan apa di sini yang pertama? Orang yang sangat sensitif yang saya lihat. Orang ini perasa. Orang ini memang punya intuisi yang kuat. Punya intuisi yang tajam. Tapi memang yang saya rasakan, dia menyimpan perasaan ya pada kamu. Perasaannya dia ke kamu itu sangat dalam. Ya, perasa. Apakah dia baperan? Ya, enggak juga sih, tergantung situasi. Tetapi di sini adalah energi seseorang yang lebih menggunakan intuisinya untuk melakukan sesuatu atau untuk mengikuti langkah-langkah apa yang akan diambil. Ya, energinya orang ini. Saya juga melihat dia ini adalah orang yang pendiam. Dia tidak terlalu banyak ikut campur dengan situasi kehidupan orang lain, termasuk dirimu. Dia tuh nggak suka ikut campur sebetulnya. Jadi dia ini sebagai pengamat, pendengar, dia hanya melihat saja. Oke? Tetapi kalau yang saya lihat di sini teman-teman, dia itu seperti punya sikap yang tegas, punya sikap yang jelas. Kalau dia bilang nggak suka, ya udah nggak suka. Ya, kalau dia bilang mendukung, ya dia akan berusaha untuk memberikan dukungannya secara maksimal. Orang ini tegas, punya sikap yang nggak pelin-pelan gitu ya. Apa yang dikatakan dia itu adalah murni dari hatinya dia. Saya rasakan orang ini juga energinya adalah orang yang suka menyatu dengan alam. Dia suka traveling ya, mungkin bisa jadi begitu. Tapi travelingnya dia itu tidak suka ke tempat-tempat yang mewah, gaya hidup hedon gitu, enggak. Tapi kalau dia diajak traveling atau dia suka jalan-jalan, itu biasanya bukan ke mall ya. Tapi dia suka jalan-jalan mungkin ke pantai, ke danau, ke gunung. Mungkin dia suka ikut open trip mendaki, ya seperti itulah kira-kira. Energinya dia seperti itu. Koneksi seperti apa antara kamu dengan dia? Kalau kita sudah baca, ya kalau kita tadi sudah baca di sini dan terlihat jelas bagaimana karakternya dia. Beberapa aja sih, nggak bisa semuanya. Kita akan coba lihat koneksi kamu dengan dia. Ini karakternya dia seperti itu. Dan dia sedih, tiba-tiba air matanya mengalir karena kamu. Hubungan kamu dengan dia. Oke. 3 kartu dulu ya. Hubungan yang saya lihat cukup mendalam, teman-teman. Cukup mendalam. Hubungan yang saling support, saling mendukung satu sama lain, saling sayang.
Energi saudara, persahabatan bisa, tapi energi orang tua dengan anak juga bisa. Landasan hubungan kalian ini adalah kejujuran, ya. Kejujuran, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Cuman masalahnya orang ini itu kurang begitu bisa menunjukkan ekspresi perasaannya kepada kamu. Oke, dia lebih kepada ketika dia suka, ketika dia marah, dia cenderung diem, ya kan? Tapi kalau dia sudah bilang A, ya udah itu yang akan dia lakukan A, karena dia jujur gitu loh. Hubungan kalian ini sangat dekat, saya lihat ya. Saling support, saling mendukung satu sama lain, saling punya perasaan, punya perhatian, dan landasannya adalah kejujuran. Oke, hubungan kamu dengan dia seperti itu. Mungkin kalian bertemu di sebuah tempat yang sepi, sepi. Maksudnya kalian bertemu di sebuah tempat yang pas banget buat merenungi diri. Jadi kalau tadi itu saya bilang dia suka traveling ke tempat-tempat yang berhubungan dengan alam ya. Dia suka ke danau, ke pantai, ke gunung. Dia tidak suka bergaya hidup hedon. Kalau jalan-jalan dia bukan ke mall, tapi mungkin ke pantai, lebih ke situ. Nah, kalian berdua mungkin ketemunya di situ. Tapi bisa juga kalian berdua ini ketemunya di sebuah situasi yang berhubungan dengan penyelesaian secara hukum. Ya, misal kamu ketemu di kantor Samsat, soalnya waktunya bayar pajak kendaraan. Kamu bertemu di kantor layanan publik karena kamu waktunya bayar PBB. Atau mungkin kamu ketemu dengan dia di kantor Dispenduk Capil, di kantor notaris, pengacara, atau hal-hal yang seperti itu. Tempatnya sepi, bukan rame banget gitu, enggak. Oke, meskipun pelayanan publik, tetapi ada ruangan-ruangan khusus kan. Nah, itu yang saya lihat teman-teman. Situasi kamu dengan dia, hubungannya seperti apa? Oke, hubungan kamu dengan dia. Sepertinya hubungan kalian berdua ini berlanjut komunikasi, tapi berjauhan jarak ya. Berjauhan jarak. Kalian berdua ini berkomunikasi tapi berjauhan jarak. Untuk beberapa lama, untuk beberapa waktu. Itu yang saya lihat. Karena mungkin kamu yang harus pergi, atau sebaliknya, dia yang harus pergi. Tapi komunikasi kalian ini masih kerap. Dalam arti gini loh, nggak setiap hari, tapi ada terjalin komunikasi. Lanjut terus gitu ya. Sampai suatu ketika ada seseorang yang ngerasa stuck. Entah dia, entah kamu, entah dia sudah mulai susah untuk menghubungi kamu. Bisa jadi begitu. 3 kartu yang terakhir. Oke. Sepertinya di sini ada hal-hal yang membuat dia sakit, membuat dia sedih. Dia ini kan masih pengen deket sama kamu ya, masih pengen berkomunikasi sama kamu, tapi mungkin kamunya bisa jadi terlalu sibuk. Atau bisa jadi karena kamu terlalu sibuk, kamu terlalu cuek ya, akhirnya dia berusaha untuk mencari kesenangan di tempat yang lain. Misalnya dia masuk di komunitas, di circle, intinya dia menjalin sebuah pertemanan yang baru gitu loh. Dengan circle yang berbeda. Itu yang saya lihat. Dan dengan adanya Nine of Pentacles, saya melihat di sini memang benar-benar sebuah kesibukan yang sama-sama membuat kalian ini terpisah. Ya, sama-sama membuat kalian ini nggak bisa bersama, nggak bisa bersatu karena sudah ada di circle-nya masing-masing. Gitu. Nggak bisa deket. Orang tua dengan anak pun juga begitu kan, biasanya. Kalau anak sudah punya kehidupan sendiri, maka orang tuanya akan ditinggal. Udah jarang-jarang lagi berkomunikasi, apalagi kalau anaknya kerja di tempat yang jauh, seperti itu. Atau mungkin ibunya merantau, anaknya di sini nggak bisa menghubungi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada circle baru, ada sesuatu yang baru, yang membuat seseorang di sini energinya merasa dicuekin, merasa ditinggal, merasa sulit untuk menghubungi. Nah, dia kepikiran itu teman-teman, air matanya mengalir karena kamu, karena ya kamu udah nggak lagi fokus hanya di dia, tapi karena kamu punya pertemanan yang baru, circle yang lain lagi, atau bahkan kamu lebih enjoy dengan kesibukan kamu, pencapaian kamu.
Oke, air mata sedihnya mengalir karena kamu. Kartu apa lagi di sini? Untuk 3 kartu selanjutnya. Terlihat di sini komunikasi sudah mulai jarang ya. Kamu mungkin udah mulai jarang banget berkomunikasi dengan dia karena kamu punya situasi yang menyenangkan lain di sini. Perasaan kamu juga saya lihat udah berubah. Kamu seperti udah move on gitu dari dia. Udah move on, nggak fokus di dia lagi, itu yang saya rasakan. Kamu punya alternatif, kamu punya kesibukan, kamu punya aktivitas yang harus kamu lebih jalani lagi, lebih kepada kesibukan. Kemudian saya merasakan untuk komunikasi kamu dengan dia, kelihatan banget kalau ini sudah sangat berbeda jauh, tidak seperti dulu. Ya, tidak seperti dulu. Oke. Mungkin saja kamu sedang merintis sesuatu, teman-teman. Jadi kamu butuh fokus di situ. Mungkin saja kamu sedang merintis karir, kamu butuh fokus di situ. Kamu butuh planning. Jadi kamu kayak nggak mau ke distract, ya, nggak mau terganggu. Nah, ketika hal itu terjadi, otomatis dia merasa bahwa kamu seperti menjauh, bahwa kamu seperti menghindar. Ya, kamu menghindar karena kamu punya mainan baru. Ini orang sedih gitu loh. Akhirnya dia sedih. Yang bisa dia lakukan adalah meratapi dirinya. Duh, sedih banget nih ya. Meratapi dirinya. Dia hanya melihat kamu dari sosial media, ya kan? Kemudian dia juga menatap kamu dari jauh. Itu yang bisa dilakukan dan dia hanya bisa menangis. Kalau yang saya rasakan di sini memang ada energi kesedihan yang sangat mendalam karena dia tidak bisa menyentuh kamu. Ibaratnya dia bisa melihat tapi dia tidak bisa menyentuh kamu. Dia tidak bisa ngobrol sama kamu. Cuman bisa ngelihat aja dan kamu pun juga tidak ada ketertarikan buat ngobrol sama dia lagi gitu ya. Air mata sedihnya mengalir karena kamu. Kondisinya dia sekarang. Oke, kita lihat. Air matanya mengalir karena kamu. Saat ini kondisinya dia. Oke, saya lihat di sini dia mulai mendengar kabar-kabar miring tentang dirimu, ya, kabar-kabar miring yang bertentangan dengan karaktermu. Dia sepertinya mendengar itu dari luar sana, teman-teman. Banyak sekali ya yang menginformasikan sesuatu. Saya nggak tahu apakah orang-orang di luar sana itu menggosipkan kamu memang benar-benar ninggalin dia. Kamu sekarang itu udah nggak peduli sama dia, ya kan? Ini bertentangan dengan karakter kamu sebetulnya. Tapi dia mendengar itu. Saya lihat di sini ada sebuah perjalanan. Mungkin dia bakal nyamperin kamu ya. Karena mendengar gosip-gosip di luar sana, dia itu nangis, dia itu sedih. Dia itu seperti berkonflik, dia itu seperti nggak percaya, nggak mungkin kamu seperti itu gitu loh. Gak mungkin kamu seperti itu. Ketika dia merencanakan perjalanan, dia mau nyamperin kamu, kayaknya dia juga masih bimbang, dia masih seperti ragu-ragu kayaknya di sini ya. Oke, dia seperti ragu-ragu untuk nyamperin kamu. Dengan energi Eight of Swords seperti dia stuck aja. Dia seperti menahan dirinya sendiri saja. Cuman dia merasakan kesedihan itu sangat dalam karena kamu udah tidak lagi peduli sama dia. Dia ada niat untuk datang kepada kamu, tapi dia tunda. Oke, di sini dia menunda sesuatu. Ya, dia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Dia berusaha untuk nggak mengganggu kamu gitu loh, nggak menjadi masalah buat kamu dan tidak mau mendistract apa yang sedang kamu rintis, apa yang sedang kamu kejar di sini. Dia hanya menunggu kamu di sini ya, energinya. Dia menunggu terus, menunggu, tanpa tahu kapan kamu akan kembali lagi ke dia, tanpa tahu kamu akan menghubungi dia kembali itu kayak apa. Air mata sedihnya mengalir karena kamu, teman-teman, dan di sini terlihat sekali bisa jadi dia adalah sosok seorang ibu, seorang ayah, atau mungkin pasangan di sini yang ditinggalkan, LDR, dan lain sebagainya yang merasa dicuekin. Gitu.
Oke, energi zodiaknya. Saya merasakan di sini ada sebagian dari energinya Libra, Virgo, Libra, kemudian juga di sini ada sebentar ya. Virgo, Libra, ada sebagian Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian selain Aries, Leo, Sagittarius, juga saya melihat di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Juga ada sebagian Virgo dan Libra. Oke, ini bisa zodiaknya kamu teman-teman. Bisa zodiaknya dia. Bisa ini Sun, Moon, atau Ascendant, Rising. Ya, ambil yang bermanfaatnya saja, ambil yang positifnya saja. Saya ingin ketemu kamu di personal reading berbayar. Jadi silahkan kamu klik untuk nomor WhatsApp. Di sana ada admin yang akan menjelaskan personal reading berbayar. Kasih jempol ke atas. Kita ketemu di sana ya. Bye-bye.